nih budak nih setara sama helm kita gitu ya. Separate will always mean not equal. Bebel rakyat kita nggak bisa dibilangin. Itu kan juga karena pemerintahnya juga nggak menegakkan peraturan dengan benar gitu kan. Halo semua, selamat datang di podcast The Jure Daily. Kenalin, gua Rafiq. Di sini gua sebagai host yang bakal memandu kalian di podcast kali ini. Sebenarnya bagi kalian yang nggak tahu tentang podcast ini tuh bakal nyeritain terkait apapun itu yang di bidang hukum, dan kami akan mencoba untuk menjelaskan agar lebih mudah dan lebih bisa dimengerti oleh orang lain, karena kan biasanya hukum itu selalu identik dengan kata serius. Maka kami di sini akan memandu kalian agar kalian dapat mengerti terkait hukum, dan juga gue bakal ditemenin oleh temen gue. Kenalin guys, nama gue Ilham Nurdipa. Di sini gue bakal jadi pembicara utama yang bakal ditemenin temen gue, yaitu Rafiq, untuk ngedalemin atau ngebicarain tentang topik-topik hukum dengan bahasa yang bisa dipahami orang banyak. Nah, pada episode pertama ini kita bakal ngebahas topik yang menarik nih, terkait hukum di Amerika gitu. Bayangin ya, Amerika nih negara yang superpower, negara yang kiblatnya demokrasi, tapi pada sejarahnya dia punya hukum-hukum kelam. Bener gak, Han? Benar. Nah, mau tahu apa? Topik tentang perbudakan guys. Perbudakan? Yes. Kok bisa sih di Amerika itu ada perbudakan gitu? Ya, perbudakan itu sebenarnya ya praktek yang normal pada saat itu. Ya, pada saat itu. Jadi itu praktek yang ada di mana-mana, bukan cuma di Amerika, hampir di seluruh dunia. Hampir di seluruh dunia ya? Hampir di seluruh dunia. Nah, pada saat itu tuh sebenarnya budak di Amerika Serikat itu gimana sih orang-orang memandang budak gitu oleh warga negara Amerika gitu? Ya, budak itu diperlakukan layaknya properti. Layaknya properti, berarti kayak benda baju kita, kayak rumah kita. Exactly. Serendah itu ya budak? Serendah itu, bahkan disuruh kerja, disuruh disiksa, dan macam-macam lah kekerasan yang lainnya. Nah, di situ apakah pejabat Amerika atau orang-orang petinggi Amerika itu kayak, oh nih kan budak nih selalu didiskriminasi gitu, selalu direndahkan gitu. Itu gak ada upaya-upaya buat mengangkat status mereka atau melindungi mereka, itu ada gak sih di Amerika Serikat gitu? Nah, inilah yang bakal kita bahas. Jadi dalam perkembangannya ya, ada beberapa kasus yang ngebuat dari awalnya orang hitam itu dianggap budak menjadi layaknya orang hitam seperti sekarang, bebas dan ya nggak ada lagi perbudakan. Oh gitu, gimana kasusnya? Nah, kasus pertama ya sebenarnya ada banyak kasus ya di putusan pengadilan Amerika. Tapi kasus pertama yang cukup relevan yang perlu orang tahu itu namanya Dred Scott versus Sanford pada tahun 1857. Oh, berarti udah lama banget ya? Udah lama banget memang, iya 1857. Nah, awalannya kasus Dred Scott ini ada nama seorang pria kulit hitam namanya Dred Scott. Nah, si Dred Scott ini adalah seorang Buddha yang dipunya oleh dia punya tuannya gitu. Punya tuan, berarti tuannya ini warga negara Amerika ya? Warga negara orang kulit Amerika pada saat itu. Nah, tuannya ini suka bawa dia pergi kemana-mana. Pergi jalan ke sini, ke negara bagian ini, ke negara bagian itu. Nah, pada suatu ketika, si Dred Scott ini dibawa tuannya ke negara bagian yang perbudakan itu ilegal. Oh, berarti gak seluruh negara bagian Amerika itu memperlakukan budak legal ya? Berarti ada negara-negara yang memang itu ilegal ya? Mostly at that time, orang yang negara bagian yang budak itu legal, itu di negara bagian selatan. Selatan ya? Kalau sekarang kayak apa sih yang di selatan? Texas, Kansas gitu. Iya. Nah, di bagian negara utara itu cenderung anti terhadap perbudakan. Pada suatu ketika, si Dred Scott ini dibawa ke salah satu negara bagian di utara Amerika Serikat yang perbudakan itu ilegal. Terus gimana? Nah, setelah tuannya meninggal, si Dred Scott ini merasa, oh, gua kan udah ke negara bagian yang perbudakan ilegal, kenapa gua masih jadi budak gitu? Dia ngenuntut pasangannya, si tuannya itu. Dituntut ke pengadilan.
dia beranggapan kalau dia ini udah bebas. Karena tuannya udah meninggal ya. Karena tuannya udah meninggal. Dan gua udah ke negara di negara bagian yang Udah kayak ilegal. udah ilegal gitu, nggak ada perbudakan lagi. Nah, dia gugat ke pengadilan, ditolak sampai akhirnya dibawa ke Mahkamah Agung Amerika Serikat, Supreme Court Amerika Serikat. Terus gimana setelah itu? Nah, Mahkamah Agung Amerika Serikat pada saat itu memutuskan yang pertama ada tiga poin yang perlu orang tahu. Yang pertama, orang kulit hitam itu bukan warga negara Amerika Serikat. Sebagai apa dong? Jadi dia itu layaknya benda, properti. Dia bukan warga negara. Oh, berarti kayak ibarat kata, oh ini budak nih setara sama helm kita gitu ya. Iya. Sama bangku, meja. Bedanya dia hidup. Hidup gitu ya. Jadi menurut Mahkamah Agungnya Amerika Serikat, kok bisa bangku atau helm atau apa itu nuntut ke pengadilan gitu? Benar. Dia itu bukan warga negara statusnya. Dia itu properti, kepunyaan. Jadi dia itu gak bisa dibebasin, yang pertama. Nah, yang kedua, tinggal di wilayah bebas, enggak menjadikan Scott merdeka. Dia tetap dianggap sebagai harta benda, sebagai properti si pemilik. Terus? Nah, terus yang ketiga, Kongres atau bisa dibilang DPR-nya Amerika Serikat lah, itu nggak punya kekuasaan untuk melarang perbudakan dimanapun sehingga membatalkan hukum yang dibuat pada saat itu. Oh, berarti kalau misalkan MA-nya Amerika itu ngebuat hukum, itu dia nggak bisa berlaku ke semua negara bagian atau gimana tuh maksudnya? Yang poin ketiga. Nah, maksudnya MA-nya Amerika Serikat basically bilang hukum yang melarang perbudakan itu nggak berlaku. Secara sederhana seperti itu. Oh iya. Berarti anggapannya bahwa budak itu legal gitu. Budak itu legal. Oh iya. Terus? Nah, dalam kasus ini sebenarnya ada paradoks. Apa itu paradoksnya? Nah, Mahkamah Amerika Serikat bilang kalau Scott itu nggak berhak menggugat karena ia bukan warga negara. Tapi di satu sisi, untuk sampai ke kesimpulan itu, dia kenapa harus ngedengar kasusnya? Oh, paham. Jadi maksudnya itu ngapain sih helm menggugat ke pengadilan gitu? Kan helm kayak benda mati aja gitu, nggak bisa. Harusnya dari awal dibilang, sorry, kita nggak bisa dengar karena Anda bukan warga negara. Oh. That's it. Nah, dengan dia ngedengar kasusnya, itu sama aja dia mengakui bahwa budak ini warga negara Amerika. Warga negara, tapi somehow dia bilang itu bukan warga negara. Seharusnya dari awal dia bukan warga negara, dia ditolak kasusnya, nggak mungkin masuk ke pengadilan. Nah, makanya dibilang para pengkritik itu berpendapat bahwa mahkamah itu ngeciptain alasan untuk ngemutus isu-isu yang bahkan nggak ada dalam gugatan. Nah, karena negara utara itu anti perbudakan dan negara selatan pro perbudakan, mereka terjadilah perang sipil. Perang sipil tuh. Perang sipil Amerika yang sering mungkin orang yang belajar sejarah pernah dengar. Oh, itu berarti Amerika itu perang sipil karena merebutkan ideologi ya, karena bertarung karena peraturan nih ya. Benar, karena peraturan bukan karena kekuasaan. Oh, beda ya sama negara yang entahlah negara Konoha gitu ya, negara Wakanda gitu. Ya, gara-gara putusan pengadilan lo bayangin, mereka perang sipil ya kan. Itu karena yang satu pro perbudakan, yang satu anti perbudakan. malah perang nih. Malah perangnya begitu ya kan. Orangnya gitu ya. Unik emang. Terus itu perang siapa yang menginisiasi gitu antara utara dan selatan gitu? Apakah ada pemimpinnya atau gimana? Oh ya, masing-masing ada pemimpinnya. Nah, si Abraham Lincoln itu bisa dibilang pemimpin dari skuad utara gitu yang anti perbudakan. Nah, Abraham Lincoln ini yang presiden Amerika itu? Presiden Amerika pada saat itu. Yang matinya ditembak itu ya? Benar. Ya, dampaknya kan pihak utara menang. Jadi bisa dibilang perbudakan setelah itu jadi ilegal. Oh, gara-gara perang nih terus selatannya kalah, terus budaknya jadi nggak boleh nih ada budak di Amerika jadinya gitu. Benar. Perbudakan sudah tidak ada, tapi ada konsep lain. Apa tuh? Konsepnya itu namanya segregasi. Segregasi. Ya, jadi orang hitam kita nggak bisa punya lagi orang hitam, tapi kita juga nggak mau nih deket-deket sama orang hitam.
Oh, berarti kayak sistem kasta ya, ada rasismenya ya di. Rasisme, iya. Jadi kalau ada bus, kita nggak bisa satu bus. Kalau ada kereta, kita nggak bisa satu gerbong sama orang hitam. Kalau ada restoran, nggak bisa restoran sama orang hitam gitu. Jadi ada white only restoran, black only restoran. Separah itu dulu. Separah itu. Nah, gara-gara hal itu, ada putusan pengadilan Amerika Serikat lagi yang ngebahas tentang itu. Apa tuh? Itu Plessy versus Ferguson. Siapa Plessy dan siapa Ferguson ini? Plessy ini, dia itu pria yang dideskripsiin sebenarnya tampaknya itu tampak orang putih. Orang putih. Tapi dia ini blasteran. Oh. Tapi kalau dilihat mukanya dia ini orang putih. Oh iya. Nah, dia masuk ke suatu kereta yang keretanya itu sifatnya white only. Nah, si Plessy ini dia diikutin sama salah satu detektif yang ngemantau si Plessy, karena si Plessy ini salah satu orang yang pro anti segregasi. So, Bisa bilang anti segregasi, dia nggak mau ada namanya segregasi. Iya. Dia diikutin. Ketika diikutin sama kondekturnya, kamu orang hitam, jangan di sini lagi. Nah, karena dia masuk ke kereta yang dianggap white only, dia ditangkap karena melanggar the Separate Car Act, yang mana basically undang-undang Amerika pada saat itu yang bilang kalau kendaraan itu harus berbeda gitu. Ada orang putih, ada orang hitam. Nggak boleh sama. Dia didakwa ngelanggar undang-undang tersebut. Nah, kasusnya naik sampai Mahkamah Agung Amerika Serikat. Mahkamah Agung memutuskan kalau Amandemen 14 ke-14 basically equal protection, yang bilang kalau orang-orang itu setara, itu nggak dilanggar dalam putusan ini. Kok bisa? Kan melanggar dong. Kan mereka beda gerbong. Nah, makanya muncul dari putusan ini, muncul doktrin yang dinamakan separate but equal. Apa itu? Kok terpisah tapi sama tuh maksudnya apa itu? Saya gak paham. Jadi, Gue gak paham. Jadi secara kedudukan sama, equal. Tapi kita berpisah. Oh. Jadi selagi kualitas jasa yang ditawarkan itu sama, itu nggak masalah separate, berbeda. Oh gitu. Nah, itu yang di Mahkamah Agung Amerika Serikat bilang, ya mereka separate, tapi mereka secara kedudukan sama, cuman beda gerbong aja. Cuman beda gerbong aja. Tapi kalau misalkan kayak yang megang jabatan pemerintahan atau yang profesi-profesi tertentu, itu ada batasan nggak? Misalkan, oh nih yang jabatan pejabat misalkan nggak boleh kulit hitam gitu. Ya, pada saat itu rasisme, boro-boro orang kulit hitam pengen menjabat, dia pengen sekolah aja itu nggak bisa. Nah, di sini ada putusan lagi. Oh, gimana? Nah, jadi ada orang gadis kulit hitam namanya Linda Brown, dia itu pengen sekolah. Perempuan enak, masih bocah gitu. Dia masih bocah, dia pengen sekolah. Dia orang kulit hitam, si Linda Brown ini. Nah, dia pengen sekolah. Sekolahnya itu ada di dekat rumahnya ada sekolah kulit putih. Oh, maksudnya ini sekolah pun dibeda-bedain gitu ya? Sekolahnya pun dibeda-bedain. Jadi jangan kan lu bilang pengen menjabat, mau sekolah aja itu dibeda-bedain gitu. Iya. Di dekat rumahnya ada sekolah white only. Nah, cuman karena dia kulit hitam, dia harus jalan lebih jauh lagi untuk sekolah yang khusus orang-orang kulit hitam. Oh, jadi ini ada sekolah ya, memang ini lu buat orang putih aja, ini buat orang hitam. Ya, nah orang tuanya si Linda Brown ini, dia basically datang ke organisasi yang pada saat itu ngeperjuangin untuk dihapusnya segregasi ini. Nah, dikumpulin lah orang tua lain yang punya kasus sama buat ngegugat, bisa dibilang Kementerian Pendidikan Amerika pada saat itu, Board of Education, buat digugat ke Mahkamah Agung Amerika Serikat. Nah, ayahnya Linda Brown, Oliver Brown, ngegugat, dan karena ini setelah digugat, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan kalau
separate can never be equal. Oh. Jadi kalau yang namanya berbeda itu pasti nggak setara. setara gitu. Jadi kalau bilang iya kita terpisah separate, tapi kita setara, nggak bisa dibilang begitu. Separate will always mean not equal. Iya, iya. Nah karena itu diputusin kalau nggak ada lagi tuh segregasi, nggak ada boleh namanya sekolah khusus kulit putih. Pak Yosodi itu tahun berapa? Itu tahun 1954. Oh, berarti Cukup recent bahkan. Maksudnya cukup Belum nyampe 100 tahun. iya, belum lama ya ternyata. Belum nyampe 100 tahun. Bahkan itu sudah kita merdeka dulu ya. Iya, kita udah merdeka, mereka masih segregasi, kita udah merdeka ya. kita baru merdeka, mereka masih segregasi istilah gitu. Hmm. Nah, karena ada putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat ini yang membatalkan doktrin separate but equal, ya, itu ada terjadi perlawanan keras. Dari mana? Nah, negara-negara yang basically negara selatan yang tadi dijelasin ya, itu nentang putusan ini. Dia bahkan gubernur Arkansas pada saat itu ngeblokir 9 siswa kulit hitam ya untuk pergi ke sekolah yang dulu sekolah itu white only. Oh, jadi nih, lu nggak boleh sekolah di sini gitu. Iya. 9 orang ini nih. Gubernurnya 9 masih bocah gitu, 9 bocah dilarang sekolah di sekolah yang dulunya separate but equal. Tapi karena ada putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, Presiden Amerika pada saat itu Eisenhower itu terpaksa ngirim pasukan elit. Pasukan elit gitu. Jadi nih ada negara nih, ada siapa tadi gubernurnya ya? Gubernurnya gitu ya. Oh, gua nggak boleh, gua ngeblokir nih orang nih. Dia ngirim tentara istilahnya penegak hukum negara bagiannya buat ngeblokir 9 nih bocah biar nggak sekolah. Nah, sama negara federal, sama pemerintah pusatnya ngirimin pasukan paling elitnya buat ngejaga 9 anak ini doang. Pasti nih ibarat kata nih ada negara, ada provinsi nih ya yang dia nyuruh polisi gitu kan buat ngeblokir ini bocah nih 9. Jangan dibiarin jangan sekolah. Tapi tiba-tiba misalkan Prabowo, gue kirimin Kopassus gitu. Iya, gitu ya. Ngirim Kopassus buat ngejaga 9 anak ini doang. Sampai ada julukannya. Apa tuh? Julukannya Little Rock Nine. Nah, buat kalian yang penasaran bisa dah di searching Little Rock Nine. Mereka ini jadi meskipun dijagain pasukan paling elitnya ya, mereka tuh ya tetap dapat hinaan, ancaman, kekerasan setiap hari. Cuman untuk biar bisa sekolah. Oh, ini terjadinya udah tahun 1940-an lebih gitu ya? 1954 setelah ada putusan Mahkamah Agung Brown versus V Education, Board of Education tadi. Nah, karena ada putusannya itu, putusan desegregasi, terjadilah kayak gerakan sipil gitu, gerakan hak sipil. Apa tuh? Gerakan hak sipil basically gerakan yang minta kesetaraan. Nah, ya kan, kesetaraan. Nah, gerakan sipil ini meledak, ya kan, gara-gara ada putusan Brown v Education tadi. Nah, pada tahun 1955 ada cerita menarik. Apa tuh? Perempuan bernama Rosa Parks. Tahu Rosa Parks? Enggak. Siapa itu? Jadi pada tahun 1955 Rosa Parks ini naik bus ya di suatu kota Amerika Serikat setelah dia seharian bekerja. Udah capek nih naik ibarat kata kalau kita naik 3 atau 3F gitu. Naik KRL ya udah capek kerja naik 3F. Kalau di 3F itu kan biasanya dia ada 2 bus ya, disambung. Nah, di bus itu pada saat itu bagian bus paling depan itu khusus orang kulit putih. Kalau di kita kan depan nih perempuan ya, tapi ini kulit putih ya, terus itu kulit putih ya. Itu kulit putih. Nah, bagian tengah itu zona abu-abu. Zona abu-abu berarti kulit putih sama kulit hitam nggak apa-apa lah di situ. Boleh sama kecuali nggak ada kulit putih. Jadi orang kulit hitam boleh duduk di situ kalau nggak ada orang kulit putih. Iya. Nah, pada saat itu busnya itu makin lama makin rame. Orang kulit putih. Kayak Transjakarta aja rame ya. Kayak 3F lah gitu. Iya, kayak Transjakarta lah kita pulang ya. Iya, kayak 3F rame gitu. Nah, karena makin rame, ada 4 orang
orang kulit hitam pada saat itu. Salah satunya perempuan bernama Rosa Parks. Jadi satu bus cuma 4 orang aja gitu. Satu bus cuman ada 4 orang yang duduk di kelas Abu-abu tengah-tengah ya. tengah-tengah. Sama supirnya dibilang, pergi Ke belakang. ke belakang gitu, khusus kulit hitam. Ini khusus pengen orang kulit putih. 3 orang itu berdiri, pindah. Oh iya, kenapa itu bisa terjadi, kan udah dihapus sama putusan. Bener, ada putusannya. Cuman pada saat itu prakteknya tuh masih Masih ada. gitu ya kan. Oke. Nah, 3 orang berdiri, 1 doang yang duduk. Si Rosa Parks ini dia bilang supirnya bilang, ini kalau kamu nggak mau berdiri, kita usir nih. Si Rosa Parks bilang, ya udah usir aja gitu. Iya. Ditantangin. Nah, gara-gara aksi Rosa Parks ini bisa dibilang aksi yang bisa dibilang memicu Amarah, memicu Iya, respon publik netizen. iya, ibarat viral gitu ya kan. Ya viral di zaman itu ya, pakai surat kabar. Viral pada zaman itu gitu, gara-gara wah ada perempuan yang dia nggak mau, dia tetap standing on her business, dia mau diusir gitu. Ya udah, kalau lo mau usir aja gitu. Jadi simbol perlawanan dari. Simbol perlawanan rasisme tadi. Iya. Nah, gara-gara gerakan hak sipil itu meningkat ya kan, makin rame nih orang-orang pro desegregasi gitu. Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy pada saat itu, JFK ya. JFK, yang dia mengajukan RUU yang bisa dibilang namanya Civil Rights Act, Undang-Undang Hak Sipil pada Ya. 1964. 10 tahun setelah adanya putusan Brown versus Board of Education tadi. Ya. Nah, karena dia ditembak ya kan, presiden selanjutnya pada saat itu Lyndon B. Johnson, dia mengeluarkan undang-undang Civil Rights Act tadi, yang isi utamanya itu cuman basically ada 4. Apa aja tuh? Yang pertama, melarang diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, atau asal negara. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, mengakhiri segregasi di tempat umum, restoran, hotel, bioskop, taman. Jadi nggak ada lagi tuh segregasi, yang nggak ada lagi restoran yang khusus untuk kulit Putih. Itu dilarang. Bahkan bisa dipidana gitu ya. Iya. Bisa dipidana oleh pemerintahnya Amerika Serikat. Terus yang ketiga, melarang diskriminasi dalam pekerjaan. Jadi nggak boleh kita ngepekerjain orang kulit putih aja lah. Semua orang selagi dia qualified, dia harus dipekerjakan. Iya. Sama juga berlaku kalau ngemecat. Nggak boleh kita mencat, ini orang kulit hitam kita pecat, nggak boleh. Oh iya. Nah, itu undang-undang hak sipil. Nah, yang keempat, memberikan pemerintah federal kekuatan atau wewenang untuk menegakkan desegregasi sekolah. Jadi pemerintah federal, pemerintah pusatnya turun langsung untuk mastiin nggak ada lagi yang namanya segregasi. Oh iya. Itu sampai bawa Kopassus lagi gitu. Ya, bisa dibilang gitu, sampai bawa pasukan elitnya lah. Iya. Buat nerapin, karena meskipun undang-undang udah dikeluarin, banyak warga pada saat itu menentang. Oh iya. Terus Nah, cuman karena udah pemerintah pusatnya turun langsung, ya nggak ada lagi. Mungkin ada, cuman secara hukum itu udah nggak boleh lagi yang namanya segregasi, rasisme. berarti semenjak itu udah dihapus tuh ya. Setelah itu sudah ilegal. Bukan berarti dihapus, mungkin dalam prakteknya ya masih ada. Sampai sekarang mungkin ada gitu ya. Selalu ada orang-orang rasis. Kalau rasis emang itu kan sifat manusia ya kan. Orang selalu memandang seseorang berdasarkan ras gitu. Cuman kalau secara prakteknya itu ilegal. Tapi menurut sejarah Amerika, gelombang pertentangan itu surut kira-kira di era siapa ya? Maksudnya kayak itu kan pertentangan di awal-awal pemerintahan gitu. Terus setelah itu apakah akhirnya oh ya udahlah gue menerima gitu atau gimana ya? Iya, jadi setelah Lyndon B. Johnson mengeluarkan undang-undang itu, awalnya ada protes gitu. Cuman makin diterapin, ditegakin gitu ya kan, undang-undang hak sipil ini, ya makin lama ya kayak segregasi itu semakin lama semakin menurun. Jadi over time. Jadi sebenarnya
sesuatu yang buruk itu gitu kan. Maksudnya kan kalau kita ngelihat Amerika diskriminasi itu kan buruk gitu ya. Berarti sebenarnya kita tuh bisa gitu ya merubah hal-hal yang buruk tadi kalau emang sebenarnya pemerintahnya itu Benar. mau untuk melakukan gitu ya. Benar. Emang harus ada niatan dan penegakan hukum dari pemerintah itu sendiri. Nah, sebenarnya dari semua hal yang tadi kita bahas ya, ada satu hal yang orang-orang perlu tahu. Apa tuh? Kalau just because it's legal doesn't mean it's right. Hanya karena sesuatu itu legal bukan berarti itu benar. Benar. Karena pada saat itu perbudakan itu legal, dilindungi secara hukum. Tapi apakah itu benar? Iya, iya. Salah. Ya kan bisa perbudakan itu salah. Jadi dalam hukum orang-orang yang belajar hukum harus paham kalau moralitas dan hukum itu kadang bisa aja bertentangan. Kadang hukumnya iya kan legal, tapi bukan berarti itu benar gitu ya kan. Dan sebaliknya, hanya karena itu benar bukan berarti legal gitu. Karena kadang hal-hal benar pun dilarang gitu. Iya, iya. Jadi sebenarnya masyarakat kita tuh sebenarnya harus tahu ya di mana kita tuh harus menempatkan diri bahwa misalkan kita ngelakuin kesalahan gitu, terus nanti diomelin orang, "Oh, lu abis ngelakuin kesalahan gitu," tapi kesalahan itu nggak diatur oleh peraturan gitu. Terus ada yang berargumen bahwa orang nggak dilarang pemerintah kok nggak apa-apa kok. Itu bukan berarti bahwa orang itu benar gitu. Yes, jadi secara moralitas ya beda. Mungkin secara hukum iya nggak boleh. Cuman ada namanya yang lebih tinggi gitu kalau dalam hukum itu namanya nilai. Iya. Nilai itu apa aja? Nilai itu bisa nilai dari pribadi, ya kan? Dari moralitas pribadi, atau bisa juga dari nilai agama gitu ya kan? Seperti itu. Menarik. Berarti dipikir-pikir apa ya? Rasisme itu atau keterbelakangan itu atau diskriminasi di Amerika itu bahkan belum lama ya. Maksudnya dalam itu kan baru tahun 1960-an. Tahun. Belum 100 tahun ya. Belum 100 tahun. 1954. 54. Berarti udah 100 tahun belum? Belum ya? Belum. 2000 ya. Iya, 2050-an. Lebih muda peraturan itu dari Indonesia merdeka. Iya, benar. Jadi ya emang kita pikir hal-hal yang kayak gitu tuh udah kuno banget, tapi sebenarnya enggak. Sebenarnya itu benar-benar baru gitu. Iya, sebenarnya ya kita selalu berkiblat, oh Barat ini adalah hukum yang paling bagus, superpower dan kiblatnya demokrasi lah apalah, apalagi sekarang Trump juga kayak menegakkan demokrasi di negara lain dan lain-lain. Padahal sebenarnya pun Amerika itu masih banyak belajar tentang hukum ya, maksudnya. Hukum itu enggak statis, dia selalu dinamis, dia selalu berubah, dia selalu hopefully ya progressing ya kan. Ada hukum-hukum yang dulu nggak sepantasnya diterapin, tapi makin lama kan hukum itu makin pro manusia gitu ya kan. Ya hopefully seperti itu. Jadi sebenarnya pun ya kalau misalkan kita berargumen bahwa ini mah SDM kita aja yang rendah gitu karena nggak bisa menaati peraturan atau IQ-nya rendah. Sebenarnya nggak cuma itu ya faktornya bahwa negara kita tuh bisa maju atau sesuai hukum, tapi ada juga peran pemerintah dalam menegakkan hukum itu sendiri. Karena jujur ya, gua sendiri kan kalau pulang kerja itu kan naik Transjakarta ya, dimana banyak tuh yang mobil-mobil melanggar malah ngambil jalur Transjakarta. Itu kan bukan cuma karena masyarakatnya yang bebel kan, tapi karena pemerintah sendiri pihak berwenang sendiri itu tidak menerapkan peraturan yang sudah dibuat. Iya. Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi nggak cuman hukumnya doang, tapi penegakannya juga jauh lebih penting dibanding hukum itu sendiri. Oh, menarik. Iya. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya seperti yang udah kita bicarain tadi dengan Ilhan, tentunya hukum itu sebenarnya ya tergantung pemerintahnya juga gitu. Bisa dibilang kalau misalkan ada rakyat yang melanggar peraturan gitu, terus nanti argumennya adalah bahwa oh iya rakyat kita bebel, rakyat kita
nggak bisa dibilangin. Itu kan juga karena pemerintahnya juga nggak menegakkan peraturan dengan benar gitu kan. Contoh tadi misalkan tiba-tiba dibawain Kopassus cuma buat ngelindungin 9 orang anak gitu, itu kan nggak masuk akal ya. Kayak di pikiran kita kayak Kopassus ini pasukan elit gitu buat perang gitu, kok tiba-tiba buat ngejagain 9 orang anak gitu kan. Itu kan sangat gak masuk akal. Tapi yang perlu kita salut memang penegakan peraturan di Amerika itu memang sangat bagus ya tentunya. Tentu, of course. Nah, jadi itu dulu ya teman-teman ya. Di sini tentu menarik banget bahasan terkait hukum tadi, apalagi kita baru tahu Amerika itu pernah mengalami perbudakan, diskriminasi, dan itu bahkan belum 100 tahun ya, gitu. Nah, jadi teman-teman nih yang mendengar The Jure Daily Podcast ini, kita bakal podcast mungkin seminggu sekali ya, atau nanti kita upload terkait hal-hal menarik terkait hukum. Gak cuma nanti tentang Amerika, mungkin tentang Indonesia, tentang hukum-hukum aneh di negara lain gitu. Kita juga bisa bahas gitu teman-teman. Jadi jangan lupa buat diikutin di Spotify, dan juga kami juga memiliki akun YouTube dan juga TikTok. Cari aja The Jure Daily, DEJUREDAILY. Nah, nanti itu bisa di follow, dan kita juga punya short yang emang kita buat agar bisa mudah dimengerti orang lain ya. Benar. Betul. Jadi kalau kalian tertarik sama dunia hukum dan lagi gabut nih, ngapain ya? Ya dengerin aja podcast kita. Ya, The Jure Daily. Oke, terima kasih Ski. Terima kasih ya Ilhan telah menyampaikan materi yang menarik. Kita ketemu lagi di minggu depan teman-teman. Di episode selanjutnya nantikan ya guys. Terima kasih teman-teman. Oke.